membahas tentang kohesi dan koherensi di dalam sebuah paragraf atau di dalam sebuah wacana yang terdiri dari banyak paragraf. Manusia punya berbagai kultur, budaya, dan ragam bahasa yang berbeda. Hal ini disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial yang tinggal di berbagai wilayah yang berbeda-beda. Bahasa merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi satu sama lain, meningkatkan kemampuan intelektual, tukar informasi dan pengalaman agar saling memahami. Wacana memiliki peran yang strategis dan penting dalam pembelajaran bahasa, terutama keterampilan berbahasa yang bersifat produktif, yaitu berbicara dan menulis. Wacana adalah upaya mengungkapkan makna tersembunyi dari subjek yang mengemukakan satu pernyataan. Pemahaman tentang wacana merupakan upaya memahami unsur kebahasaan yang relatif lebih kompleks dan lebih lengkap. Sumerlan menyatakan, dapat dikatakan wacana yang baik adalah wacana yang harus memperhatikan hubungan antar kalimat sehingga dapat memelihara keterkaitan dan keruntutan antar kalimat. Berdasarkan pandangan bahwa bahasa terdiri atas bentuk dan makna, hubungan dalam wacana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hubungan yang disebut kohesi dan hubungan makna atau hubungan semantis yang disebut koherensi. Kedua jenis hubungan, bentuk dan makna tersebut menjadi salah satu syarat terbentuknya sebuah wacana. Ada 4 aspek keterampilan berbahasa yang sering kita bahas, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keduanya itu yang bersifat reseptif, ada yang bersifat produktif atau ekspresif. Dari keempat keterampilan ini, itu yang paling rumit adalah keterampilan menulis, karena membutuhkan banyak sekali keterampilan-keterampilan yang lain. Misalnya, menulis itu tidak mungkin dilakukan tanpa membaca. Jadi kalau kita mau menulis, maka bekal kita adalah membaca. Seperti padasan, kalau kita tidak pernah membaca, maka tidak akan pernah menulis. Padasan yang kosong tidak bisa mengeluarkan air, seperti itu. Mengapa menulis ini memiliki tingkat kesukaran dan kerumitan yang lebih dibanding yang lain? Karena kompleks ya. Di dalam menulis itu penulis dituntut untuk menyusun dan mengorganisasikan isi tulisannya serta menuangkannya dalam formulasi ragam bahasa tulis dan konvensi penulisan lainnya. Kohesi, kesatuan ya, terkait erat dengan kesatuan gagasan, artinya keutuhan dari sebuah gagasan yang diungkap di dalam tulisan itu disebut kohesi. Sementara koherensi adalah pertalian atau jalinan antar kata atau kalimat dalam teks. Berbeda dengan kohesi, koherensi secara struktural dapat membentuk ikatan semantik. Kedua hal ini, kohesi dan koherensi, sangat terkait dengan keterampilan menulis karangan. Dalam penelitian ini, menulis merupakan proses yang tidak didapat secara serta-merta atau secara instan. Selain pemahaman konsep atau teori, penulis juga harus melakukan sering latihan. Latihan ini digunakan untuk menerapkan pemahaman tentang menulis karangan
terhadap keterampilan. Sebagaimana kita tahu bahwa wacana adalah berasal dari Sanskerta vacana atau bacaan dalam bahasa wacana itu masuk dalam menjadi bahasa Jawa kuno ya. Yang selanjutnya menjadi Jawa baru menjadi wacana yang berarti bicara, kata atau ungkapan. Dan kemudian dari bahasa Jawa itu diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi wacana yang berarti komunikasi verbal atau percakapan. Wacana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal yang merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Dalam bahasa Inggris wacana disebut dengan discourse, yaitu satuan bahasa terlengkap. Menurut Haier, wacana adalah memiliki gambaran terbesar dan terlengkap karena di dalam wacana itu terdapat konsep, gagasan, pikiran atau ide yang utuh yang bisa dipahami oleh membaca atau jika dalam bahasa tulis ya, kalau atau pendengar dalam wacana lisan tanpa keraguan apapun. Wacana disebut lagi memiliki dikatakan tertinggi karena dari kalimat atau pembentuknya memenuhi persyaratan gramatikal dan persyaratan kewacanaan lainnya. Wacana dapat terpenuhi jika terdapat kohesi atau keserasian dan koherensi atau hubungan antar kalimat. Apa itu kohesi? Kohesi adalah keserasian hubungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang baik atau koheren. Kita tahu bahwa kalimat atau kata yang dipakai itu saling berkaitan antara satu dan yang lain dalam sebuah makna. Pengertian yang satu menyambung pengertian yang lain sehingga berturut-turut seperti ini. Ini yang disebut dengan kohesif dan koherensi. Hubungan kohesi pada dasarnya mengacu hubungan unsur-unsur atau kata dan kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana sehingga punya keutuhan dan kepaduan yang baik. Kohesi itu termasuk dalam aspek internal struktur wacana. Apa sih bedanya kohesi dan koherensi? Kohesi dan koherensi memang hampir sama karena penanda aspek kohesi juga merupakan penanda untuk aspek koherensi. Demikian juga sebaliknya. Tetapi ternyata keduanya ada perbedaan. Perbedaan keduanya terletak pada titik dukung terhadap struktur wacana. Aspek yang mendukung keutuhan dari dalam atau internal disebut kohesi. Sedangkan aspek yang mendukung keutuhan wacana dari luar atau eksternal disebut koherensi. Contoh ya, kohesi itu kepaduan, koherensi kerapihan. Kohesinya keutuhan, koherensi itu kesinambungan. Kohesi itu aspek bentuk, koherensi aspek makna. Kohesinya aspek lahiriah, koherensinya aspek batiniah. Kohesinya aspek formal, koherensinya aspek ujaran. Kohesi itu organisasi sintaksis,
koherensi organisasi semantis. Kemudian yang jelas kohesi itu untuk unsurnya internal, koherensi unsurnya eksternal. Menurut Keraf, ya, paragraf kohesi itu merupakan paragraf yang memiliki kesatuan semua kalimat yang membangunnya secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau tema tertentu. Oleh karena itu, sering kehadiran kohesi ditandai dengan pemarkah atau penanda. Kohesi dibedakan menjadi dua, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi gramatikal terdiri dari referensi, substitusi, elipsi, dan konjungsi. Sedangkan kohesi leksikal berupa sinonim, hiponim, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi. Kohesi gramatikal adalah kohesi yang membangun gramatik wacana. Kohesi gramatikal terdiri seperti tadi sudah kita sebutkan. Wacana sebagai satu pesan yang lengkap berhubungan dengan banyak fenomena kebahasaan. Salah satu fenomena wacana yang menjadi perhatian adalah kekohesifan dan kekoherensian sebuah wacana. Penanda kohesi yang sering digunakan dalam karangan adalah referensi endoforik, anafora, referensi endoforik, katafora, sinonim, konjungsi, repetisi, substitusi, dan elipsis. Referensi endoforis anafora merupakan penanda kohesi yang merujuk pada pernyataan sebelumnya. Referensi endoforis anafora ini antara lain terdapat pada beberapa karangan. Kemudian referensi endoforis katafora adalah penanda kohesi yang merujuk pada pernyataan sesudahnya. Nah, ini yang disebut dengan referensi. Ada endoforis anafora dan endoforis katafora. Kemudian sinonim adalah bagian dari penanda kohesi leksikal yang menyatakan persamaan makna kata atau kelompok kata. Disimpulkan bahwa kohesi itu berkait dengan teknis penulisan, kemudian koherensi itu hubungan antar paragraf atau kalimat yang berkaitan dengan makna tulisan. Jadi seperti itu mungkin untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sekian. Untuk tugas bisa diupload di Classroom seperti biasa, tugas yang kemarin. Kemudian analisis kohesi dan koherensinya, apakah yang menjadi kohesi itu kohesi referensi tadi, apa substitusi, apa repetisi, atau elipsi, atau yang lain-lain. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.